Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Hayato SPD, guru di SMP Negeri 1 Muara Telang. Saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik kurikulum merdeka, penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Setelah mengikuti pelatihan di Merdeka Mengajar, pada topik kedua diharapkan kita semua mampu mengerti mengenai yang pertama, pemahaman kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada topik ini terdapat 2 modul yang kami pelajari. Modul yang pertama yaitu kurikulum yang terdiri dari tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Pada modul kedua yaitu kurikulum merdeka mengenai prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pada modul 1 kurikulum tentang kurikulum, apakah itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Siswa diminta untuk lebih aktif karena peran pendidik bukan lagi sebagai satu-satunya sumber, sebab dengan kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses oleh murid tanpa batas. Dengan begitu, membuat murid mempunyai banyak pilihan belajar. Mengapa kurikulum perlu diubah? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, baik masa kini maupun masa depan. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah, di mana sekolah kita berada, dan perubahan apa saja yang terjadi di sekolah. Maka dari itu, kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita. Masih pada modul kurikulum, sekarang mengenai kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum operasional satuan pendidikan yang biasa disingkat KOSP sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan. Pemerintah sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional sebagai inspirasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada modul kedua kurikulum merdeka, pada poin prinsip umum pembelajaran, terdapat 5 prinsip pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama, mempertimbangkan capaian pembelajaran murid. Yang kedua, membangun kapasitas murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Modul 2 kurikulum pada poin capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase. Yang pertama, memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid, dan yang kedua, memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Masih di modul 2 kurikulum merdeka, mengenai poin struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan belajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum prototipe yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan pelajar Pancasila.
Itulah penjelasan dari saya, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.